Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, yaitu dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada para hamba-hambanya yang beriman dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan. Allah menjaga mereka dari hukuman dan azabnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum kalian jika kalian beriman dan kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan berbagai macam kenikmatan yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari yang penuh dengan berkah ini pun kita masih mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan di dalam umur kita, memberikan kepada kita keberkahan di dalam usia kita, di dalam waktu kita, sehingga kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua menyadari dan mengetahui betul bahwa setiap amalan yang dikerjakan pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelipatan yang besar. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi kita seorang mukmin untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan setiap waktu yang kita miliki di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan pula untuk kita beribadah kepadanya. Ada satu hal yang penting untuk kita pahami dan kita ketahui, bahwa semua amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah amal saleh. Itulah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan membawa pelakunya kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di antara amal saleh yang dikerjakan, ada amal saleh yang memiliki kedudukan yang lebih afdol, yang memiliki kedudukan yang lebih utama, sehingga ketika dikerjakan maka pelakunya akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, akan lebih mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah amalan yang seharusnya kita
berusaha untuk mengamalkannya, berusaha untuk menjaga dan konsisten di dalam mengamalkannya. Karena sebagaimana yang kita pahami bahwasannya usia yang kita miliki, waktu yang kita punya itu terbatas. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Namun yang harus kita pahami bahwa waktu yang kita miliki tidak cukup hanya sekedar kita gunakan untuk ibadah. Tapi harus kita optimalkan waktu yang kita miliki, kita maksimalkan waktu yang kita miliki dengan menjalankan ibadah-ibadah yang lebih utama, yang lebih afdol. Agar waktu dan usia terbatas yang kita miliki ini benar-benar bisa menghasilkan pahala yang besar, pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usia terbatas, waktu yang dimiliki juga tidak panjang. Semua terbatas, baik waktu ataupun usia. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Bagaimana caranya agar waktu yang terbatas ini bisa menghasilkan pahala yang begitu besar dan begitu banyak, yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan yang lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mengetahui apa saja amalan-amalan yang lebih utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka caranya tidak lain dan tidak bukan ialah dengan kita banyak-banyak belajar ilmu agama, mendatangi majelis-majelis ilmu, mendengar kajian, agar kita bisa mengetahui mana amalan yang lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih, seorang sahabat pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang amalan yang lebih utama. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya sahabat tersebut bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk sekedar tahu, bukan hanya sekedar untuk paham saja, tapi beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut karena beliau ingin meningkatkan kualitas ibadahnya, ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para salafus saleh selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, selalu mencari tahu amalan-amalan yang lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan ibadah yang selama ini mereka lakukan. Mereka selalu berusaha untuk ingin meningkatkan dan menjadikan ibadahnya semakin bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyal a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, salat pada waktunya. Qultu thumma ay. Kemudian Abdullah bin Mas'ud terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kemudian apa lagi? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun kembali bertanya dan berkata, kemudian apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menerangkan kepada kita bahwa amalan yang paling utama, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Maka sebagai seorang mukmin, sudah seharusnya ia memperhatikan sholatnya dengan baik, menjaga sholatnya tepat pada waktunya, menjadikan sholat sebagai perkara utama yang selalu dia dahulukan daripada hal-hal yang lainnya. Karena sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Dan yang perlu kita pahami dan kita ingat bahwa semua amal ibadah selain sholat, baik buruknya itu tergantung pada sholat. Tergantung pada sholat. Yang harus kita ingat dan selalu kita mencoba untuk merenungi bahwa setiap amal ibadah selain sholat, seluruhnya kebaikan atau keburukannya itu tergantung dengan sholat. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW memperingati kita. Hal pertama yang akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dinyatakan sebagai orang yang berhasil. Namun jika salatnya rusak, maka sungguh ia telah gagal dan rugi. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk menjaga salat tepat pada waktunya. Dan hal yang paling memudahkan bagi kita untuk menjalankan salat ialah dengan melaksanakan salat tepat pada waktunya. Dengan menjalankan salat di awal waktunya. Ketika kita melaksanakan salat di awal waktunya, maka pelaksanaannya akan sangat mudah dan begitu ringan. Namun jika salat ditunda, maka semakin ditunda akan semakin berat pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita motivasi untuk selalu bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, terutama di dalam melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan bersegeralah, berlomba-lombalah kamu untuk meraih pengampunan dari Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya. Dan hal itu diraih dan didapat dengan bersegera untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan perkara-perkara yang mendatangkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara kedua yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Harus kita pahami bahwa hak terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba setelah hak Allah adalah hak kedua orang tua. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan, tidak diragukan lagi, bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang utama di dalam ajaran Islam. Ada hal penting yang harus kita pahami agar kita tidak salah dalam memahami hadis ini, bahwa
Jihad yang dimaksud di dalam hadis ini adalah jihad yang hukumnya sunnah. Ketika jihad hukumnya sunnah, maka hendaklah seseorang lebih mendahulukan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang sahih di mana ada seorang pemuda meminta izin kepada Nabi SAW untuk pergi berjihad. Kemudian Nabi SAW pun bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kedua orang tua atau salah satu orang tuanya masih ada? Kemudian pemuda tersebut pun menjawab, iya masih ada. Maka Nabi SAW pun memerintahkan kepada pemuda tersebut untuk berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua paham, kita semua meyakini bahwasanya jihad adalah amalan yang utama dan amalan yang memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Namun yang harus kita pahami juga bahwasanya berbakti kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini kita pahami karena Nabi SAW mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada berjihad di jalan Allah. Jihad adalah amalan yang utama, namun jihad ditunda untuk mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua. Suatu amalan yang utama tidak mungkin ditunda kecuali untuk mendahulukan amalan yang jauh lebih utama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh di dalam berbakti kepada kedua orang tua terdapat kunci kesuksesan dalam hidup, baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang selalu berbakti kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hidupnya tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hidupnya damai. Allah akan menjadikan hidupnya berjalan dengan baik. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Isa, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya berarti ia adalah orang yang tawadu dan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap dari kita berharap bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ridhonya Allah adalah kunci agar kita bisa hidup selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Dan salah satu sebab yang menjadikan kita bisa mendapatkan ridhonya Allah ialah dengan mendapatkan ridhonya orang tua kita. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis sahihnya. Beliau SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridha walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Jika seorang anak menjadikan orang tuanya senang dan bahagia karenanya, sehingga orang tuanya pun ridho terhadapnya, maka ketahuilah pada saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap anak tersebut. Dan ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, menyebabkan orang tuanya sedih atau bahkan sampai sengsara, kemudian orang tuanya pun sampai merasa tidak ridho terhadap perbuatan anaknya, maka ketahuilah pada saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap anak tersebut. Wal iyadzu billah.
berbakti kepada kedua orang tua adalah kedudukan, memiliki amalan yang memiliki kedudukan yang utama di sisi Allah. Maka sebaliknya juga, durhaka kepada orang tua adalah amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Cara berbakti kepada orang tua ialah dengan melaksanakan hal-hal yang bisa membuat keduanya senang dan suka dengan kita. Namun hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah seorang anak terus berjuang untuk berbakti kepada orang tuanya. Terus berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini kita teringat seseorang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu tentang Uwais Al-Qarni, seorang anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya. Dan karena baktinya, ia pun menjadi hamba yang sangat terkenal dan dikenal oleh seluruh penduduk yang ada di langit. Maka Nabi SAW pun menganjurkan dan menyarankan kepada para sahabatnya untuk bertemu dengan Uwais, dan ketika bertemu agar meminta kepada Uwais mendoakan sahabat tersebut, karena doanya Uwais mustajab. Inilah kemuliaan yang akan didapat ketika seorang anak berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kesuksesan akan datang kepada dirinya ketika ia mengutamakan untuk memenuhi hak dan bakti kepada orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya orang tua dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan ketiga yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang mulia tadi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad merupakan amalan yang sangat tinggi di dalam Islam. Oleh karenanya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus dilakukan sesuai dengan cara dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, agar jangan sampai seseorang mengira dirinya berjihad padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia belum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal penting yang perlu kita pahami di dalam berjihad ini, bahwa jihad ada 3 macam. Jihad ada 3 macam. Yang pertama adalah jihad melawan musuh yang nyata, baik dengan harta, dengan tenaga, dengan lisan, dan juga dengan hati. Musuh yang nyata yang dimaksud adalah orang-orang kufar, yang mereka adalah orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang menindas dan menyerang umat Islam. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan, yaitu dengan menolak ajakan buruknya, dengan menolak bisikan yang mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu, yaitu dengan belajar ilmu agama lalu mengamalkannya serta mengajarinya. Ada perkataan yang sangat indah dari seorang ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, jihad melawan hawa nafsu adalah dasar yang dibangun di atasnya jihad melawan orang-orang kafir dan munafik.
Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mampu berjihad melawan orang kafir dan munafik sampai dia mampu untuk berjihad melawan diri dan hawa nafsunya terlebih dahulu. Artinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan mampu berjihad melawan godaan setan. Seseorang tidak akan mampu berjihad melawan orang-orang kufar sampai dia bisa berjihad melawan hawa nafsunya sendiri terlebih dahulu. Kalau dia sudah bisa berjihad melawan hawa nafsunya, maka dia akan bisa berjihad melawan godaan syaitan dan melawan musuh-musuh Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang utama ini dan menjaga amalan-amalan ini terus kita laksanakan dengan istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pahala yang besar dan juga predikat ketakwaan kepada kita semua di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah murni datangnya dari saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan itu. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.